Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum kelompok kami, yaitu tentang PDAM Tirta Pakuan Bogor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Alivia Rizkita Aura, kedua ada Devi Syafitri Wulandari, ketiga Farhan Haidar Mahir, keempat Seliska Azani, dan yang terakhir yaitu Yulharda Tilani. Yang pertama, mengapa air bersih itu penting? Karena air adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dan mutlak bagi semua makhluk hidup. Misalnya pada manusia, air digunakan untuk minum, memasak, lalu air juga digunakan untuk mencuci pakaian, mencuci piring, dan mandi. Maka dari itu, air bersih penting untuk manusia, dan bagaimana air bersih bisa sampai ke masyarakat melalui unit usaha milik daerah, seperti salah satu contohnya yaitu Perumda Tirta Pakuan Bogor. Perumda Tirta Pakuan Bogor melayani pelanggan wilayah administrasi Kota Bogor dengan sambungan sebanyak 172.000. Next. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses dari tahapan-tahapan instalasi pengolahan air yang ada di Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor serta pendistribusiannya. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari PDAM Tirta Pakuan Bogor. Nah, PDAM Tirta Pakuan Bogor ini merupakan salah satu sistem pelayanan air yang dibangun sejak pemerintahan Belanda, yaitu pada tahun 1918. Dan pada saat itu hanya terdapat satu sumber mata air, yaitu sumber air Kota Batu dengan debit 70 liter per detik. Kemudian seiring bertambahnya penduduk, permintaan air di Kota Bogor juga semakin meningkat. Oleh karena itu, PDAM Tirta Pakuan Bogor semakin menambah intake hingga pada tahun 2019 PDAM Tirta Pakuan Bogor memiliki beberapa intake, yaitu dari mata air Kota Batu, kemudian dari Bantar Kambing, Tangkil, Palasari, IPA Cipaku, IPA Dekeng, IPA Cikretek, IPA Palasari, dan kemudian IPA Katulampa. Kemudian pada tahun 2019, PDAM Tirta Pakuan Bogor ini mengalami perubahan bentuk perusahaan yang awalnya PDAM berubah menjadi Perumda atau Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Bogor yang melandasi perubahan nama menjadi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Setelah terjadi perubahan tersebut, Perumda Tirta Pakuan Bogor melahirkan program rencana kerja jangka menengah atau RJKM hingga tahun 2022 yang meliputi peningkatan kapasitas produksi, penurunan angka kehilangan air, penambahan jumlah pelanggan, peningkatan cakupan layanan, dan juga pengembangan jaringan perpipaan sehingga dapat mencapai target dan berfokus pada rencana-rencana program. Selanjutnya yaitu kondisi existing. Pengecekan kondisi existing pada instalasi pengolahan air Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dilakukan secara langsung. Survei kondisi existing dimulai dari koagulasi, flokulasi, sedimentasi, aerasi, filtrasi, dan disinfeksi. Pada proses koagulasi, koagulan yang digunakan adalah polyaluminium chloride atau PAC. Kemudian pada proses aerasi hanya dilakukan terjunan untuk menambah oksigen. Bahan utama yang digunakan dalam proses filtrasi adalah pasir silika. Kemudian untuk disinfektan dari ketiga jenis yaitu gas klor,
kaporit, dan garam. Yang digunakan sudah menggunakan sampah yang terbaru yaitu garam. Berdasarkan hasil survei lapangan, kondisi IPA berfungsi dengan baik. Pada bagian koagulasi, alat yang digunakan untuk mengeluarkan disinfektan berfungsi dengan baik dan lancar. Screening pada beberapa tahap juga berfungsi dengan menggunakan bar screen dari besi. Kemudian kolam-kolam flokulasi hingga sedimentasi juga terawat dan masih layak. Pada tahap filtrasi dibagi juga menjadi 5 kolam yang kondisinya sangat baik. Baik, selanjutnya ada sumber air baku. Sumber air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berasal dari dua sumber utama, yaitu yang pertama mata air yang saat ini hanya 30% saja dengan pengambilan pada wilayah mata air Kota Batu dengan kapasitas terpasang 68 liter per detik, mata air Bantar Kambing dengan kapasitas terpasang 135 liter per detik, mata air Palasari dengan kapasitas 13 liter per detik, dan mata air Tangkil dengan kapasitas terpasang 170 liter per detik. Yang kedua, sumber yang berasal dari Sungai Cisadane dengan pengambilan pada WTP Cipaku dengan kapasitas terpasang 240 liter per detik, WTP Palasari dengan kapasitas 19 liter per detik, WTP Cikretek dengan kapasitas 6,7 liter per detik, dan WTP Dekeng dengan kapasitas terpasang 400 liter per detik. Proses pengambilan air baku yang berasal dari Sungai Cisadane dilakukan di Water Intake Station atau WIS yang terletak di sekitar Sungai Cisadane. Bangunan intake untuk unit instalasi pengolahan dekeng terletak di daerah Ciherang, Pondok dengan menggunakan sistem pompa karena berada di dataran tinggi. Ketinggian awal air untuk intake adalah 0,5 meter, lalu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor membuatnya menjadi 2 meter agar air dapat masuk ke intake. Pendistribusian air baku dari Ciherang Pondok menuju dekeng melalui pipa sepanjang 5.160 meter menggunakan sistem gravitasi. Oke, selanjutnya untuk skema alur proses pengolahan air di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dimulai dengan masuknya air baku ke saluran inlet dan difiltrasi oleh bar screen dan dilanjutkan pada proses bak ekualisasi untuk proses koagulasi dan flokulasi dengan penambahan bahan kimia dengan pengadukan cepat untuk koagulasi dan pengadukan lambat untuk flokulasi. Nah, proses selanjutnya itu adalah proses pengendapan yang terjadi di bak sedimentasi agar flok-flok yang terbentuk sebelumnya itu dapat terpisah dengan air dengan metode gaya gravitasi. Proses berikutnya adalah aerasi, yaitu melakukan penambahan udara sebelum difiltrasi kembali yang bertujuan untuk memisahkan padatan yang masih ada atau tidak terendapkan di proses sedimentasi. Nah, proses berikutnya adalah disinfeksi atau penambahan gas klor untuk membunuh bakteri sehingga air yang didistribusikan merupakan air yang aman sebelum dikeluarkan melalui saluran outlet. Baik, selanjutnya adalah penjelasan unit proses pengolahan air di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Yang pertama adalah proses koagulasi, yang diawali dengan proses pengambilan air baku yang sudah ditampung melalui intake. Air baku yang sudah ditampung ini selanjutnya, air baku tersebut dialirkan menuju bak koagulasi dengan penambahan koagulan dan dengan proses pengadukan cepat. Kemudian, proses koagulasi ini menggunakan sistem gravitasi. Koagulan yang digunakan pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ini adalah polialuminium klorida atau PAC. Kemudian terdapat kegiatan pengecekan berupa pengecekan pH, NTU, dan melakukan jar test untuk mengetahui dosis optimum koagulan yang digunakan dalam proses pengolahan air minum. Kemudian ada proses flokulasi. Air dari proses pengadukan cepat kemudian diteruskan ke bak pengadukan lambat atau bak flokulasi agar terbentuk gumpalan atau flok. Pengadukan berlangsung dengan kecepatan yang relatif lambat agar flok baru yang terbentuk dengan ukuran lebih besar tidak pecah, dengan bantuan plat yang dipasang dengan posisi miring agar mudah dipisahkan dari air di dalam bak pengendapan. Kemudian ada kegiatan pengecekan berupa pembuangan lumpur dan pemisahan flok. Kemudian ada proses sedimentasi.
Proses pengendapan pada unit sedimentasi merupakan lanjutan dari proses flokulasi. Di sini tujuan dari pengendapan adalah membuat partikel flok yang ada di air dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian endapan yang atau berupa lumpur itu dihasilkan oleh bak pengendap, kemudian dipisahkan untuk selanjutnya dibuang kembali ke sungai dekat hilir PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Kemudian ada kegiatan pengecekan yang dilakukan di unit sedimentasi berupa pembuangan lumpur, pengecekan pH dan MTU, dan melakukan pembersihan bak dan unit sedimentasi. Next. Kemudian ada proses aerasi. Nah, air keluar dari bak sedimentasi yang tadi sebelumnya diproses dengan cara air diterjunkan sehingga terjadi proses aerasi untuk menurunkan kadar CO2 yang dapat menyebabkan korosi pada pipa. Nah, di sini proses aerasi ini merupakan sistem oksigenasi melalui perangkapan O2 dari udara pada air olahan yang akan diproses. Kemudian ada filtrasi. Air yang sudah bersih dari lumpur disaring kembali pada proses filtrasi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tersebut dengan bantuan kerikil dan pasir sebagai penyaring. Pada proses filtrasi tersebut menggunakan 5 kolam bak filtrasi. Nah, kemudian ada pengecekan berupa ketinggian level air, backwash atau pencucian filter, pengecekan pasir, dan pengecekan pH dan NPU. Kemudian proses disinfeksi dilakukan dengan penambahan zat kimia yang disebut disinfektan yang digunakan oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, sehingga proses ini disebut klorinasi yang pendosisanya berdasarkan breakpoint chlorination. Kemudian setelah itu air didisinfeksi, air bersih hasil pengolahan ditampung di reservoir untuk siap didistribusikan ke konsumen. Nah, reservoir sendiri digunakan sebagai penampung sementara di mana jika air dipakai secara berlebih oleh konsumen, maka air di reservoir tersebut akan memenuhinya secara terus-menerus. Selanjutnya ada sistem distribusi produk air bersih. Proses distribusi diawali dari sumber air yang ada. Sumber tersebut dapat berasal dari mata air dan air permukaan. Distribusi menggunakan 2 cara, yaitu gravitasi atau alami mengikuti kontur dan dengan menggunakan pompa. Sistem pompa pada prinsipnya adalah menambah energi pada aliran sehingga dapat mencapai tempat yang lebih tinggi. Hal ini dengan pertimbangan bahwa antar lokasi dan lokasi sumber tidak mempunyai perbedaan ketinggian yang cukup untuk mengalirkan air. Pemompaan air dari reservoir ke konsumen dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Adanya fluktuasi pemakaian air mengakibatkan dibutuhkannya sarana untuk menyeimbangkan aliran, misalnya dengan pemasangan hidrofor atau pengaturan jumlah pompa yang digunakan. Namun cara pemompaan ini cenderung lebih mahal daripada gravitasi. Sedangkan sistem gravitasi adalah sistem pengaliran air dari reservoir ke daerah pelayanan dengan cara memanfaatkan energi potensial gravitasi yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi reservoir dengan daerah pelayanan. Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor sendiri, untuk distribusi air menggunakan sistem gravitasi sebanyak 95% dan menggunakan sistem pompa sebanyak 5%. Karena lokasi PDAM yang berada di daerah dataran tinggi memudahkan mereka untuk menggunakan sistem gravitasi tersebut. Tidak hanya selama proses distribusi ke warga, tetapi selama proses penjernihan, air jarang sekali dipompa dan memanfaatkan kontur tanah yang ada. Kemudian hasil air yang akan didistribusikan sebanyak 2.500 liter per detik untuk 172 rumah. Tetapi air yang didistribusikan hanya mencapai 2.580 liter per detik ke rumah warga, sehingga terdapat air yang menghilang selama proses pendistribusian. Kemudian selanjutnya ada penutup. Kemudian saran dan masukan yang dapat kami berikan kepada PDAM Tirta Pakuan Bogor yaitu PDAM Tirta Pakuan Bogor dapat terus memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sehingga dapat meminimalkan keluhan yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian perlu adanya peningkatan kinerja dengan melakukan pelatihan terhadap karyawan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah sangat baik. Kemudian PDAM Tirta Bogor juga diharapkan lebih tanggap
terhadap keluhan dan memahami keinginan serta kebutuhan dari pelanggan. Kemudian selanjutnya ini adalah dokumentasi ketika di lapangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.